satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Aidin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nevi. Oke, sebelum itu Ibu akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu. Ke kelas, apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Oke, bagus ya. Kita akan menunggu. Oke, anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi minggu lalu? Masih, Ibu. Tentang apa? Saat makanan dan nutrisi. Ya, betul sekali ya. Jadi anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang zat makanan dan nutrisi. Nah, jadi anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat makanan dan nutrisi. Jadi tubuh kita itu memerlukan berbagai macam zat seperti karbohidrat, vitamin, lemak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apakah tadi pagi ada yang sudah sarapan? Sudah, Ibu. Bagus ya. Sarapan itu sangat penting untuk kita agar kita dapat memperoleh energi untuk melakukan aktivitas kita. Nah, anak-anak, kira-kira makanan yang masuk ke dalam mulut selanjutnya akan menuju kemana? Ada yang tahu? Lalu? Oke, betul ya anak-anak. Oke ya, jawabannya sudah betul. Jadi organ-organ tersebut saling bekerja sama untuk melakukan pekerjaannya, yaitu mencerna makanan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Oke, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacanya. Saya, Ibu. Oke, silakan Cici. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi organ sistem pencernaan pada manusia dengan fungsinya dengan mencari literatur yang sesuai dan tepat. Oke, terima kasih Cici. Oke anak-anak, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi organ sistem pencernaan pada manusia dengan fungsinya dengan mencari literatur yang sesuai dan tepat. Oke, jadi anak-anak, sistem pencernaan itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan dua latihan soal, di mana kalian harus mengerjakannya. Di mana yang pertama itu kalian harus ada terdapat tabel. Di sini kalian harus menuliskan nomor, terus nama organ, lalu proses pencernaannya. Kemudian pada latihan kedua, Ibu memberikan studi kasus yang harus kalian kerjakan. Baik, Ibu. Oke, untuk itu Ibu minta kalian membentuk dua kelompok. Silakan bertugas untuk membentuk kelompok. Baik, Ibu. Oke, lalu untuk membantu kalian mengerjakannya, Ibu sudah menyiapkan pada kegiatan yang pertama itu, Ibu menyiapkan link untuk kalian kerjakan sebagai sumber. Lalu Ibu di sini akan menampilkannya juga. Kalian bisa memperhatikannya di sini juga. Oke anak-anak, kalian bisa memperhatikan video ini untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, Ibu. Oh iya, waktu kalian mengerjakannya 15 menit ya. Baik, Ibu. Ibu mau tanya, ya silakan. Sini.
Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 1. Silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mulut. Fungsinya merupakan pintu pertama saluran pencernaan manusia. Yang kedua, kerongkongan merupakan saluran berupa selang panjang tersusun atas otot-otot yang mendorong makanan hingga ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Yang keempat, yang berikut usus terdapat beberapa. Yang pertama, usus halus, khususnya bagian duodenum. Makanan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, pada usus besar terjadi pencernaan air, juga pembusukan sisa makanan dibantu oleh bakteri. Sisa makanan disimpan sementara pada rektum dan dibuang melalui anus. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2 presentasikan kegiatan 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, yang pertama berdasarkan studi kasus di atas, identifikasi organ mana yang mengalami masalah dan jelaskan fungsi normal organ tersebut. Organ yang mengalami masalah adalah usus besar. Nah, fungsi normal usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus membentuk fesis dan sisa makanan. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi pada proses pencernaan Andi karena organ tersebut tidak berfungsi dengan baik. Apa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari masalah ini? Yang terjadi karena usus besar Andi tidak dapat menyerap air dengan baik, maka tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan, menyebabkan sebelit. Konsekuensi jangka pendek itu sakit perut, rasa penuh atau begah, mual, sulit buang air besar. Konsekuensi jangka panjang, wasir, luka atau berbeda pada anus. Saran kepada Andi tentang apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi masalahnya, apa perubahan gaya hidup atau pengobatan yang mungkin diperlukan. Dan saran mengatasi masalah yaitu perbanyak konsumsi serat, minum air putih yang cukup, rutin berolahraga, dan ya jika perlu pengobatan tambahan seperti konsumsi laksatif ringan sesuai anjuran dokter, konsultasi ke dokter spesialis jika gejala terus berlanjut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan pekerjaan kalian, dan dari pekerjaan kalian jawabannya sudah betul. Jadi anak-anak, sistem pencernaan itu terdiri dari berbagai macam organ, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian ada usus besar, lalu usus halus dan anus. Jadi anak-anak, mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Nah, di sini gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus. Kemudian lidah, di mana lidah mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. Lalu ada air liur membantu mencerna makanan. Oke, selanjutnya itu makanan yang masuk melalui mulut selanjutnya akan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini berfungsi untuk mengalirkan makanan yang telah keluar dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lalu selanjutnya itu makanan yang sudah dari kerongkongan tadi akan masuk ke lambung.
Lambung di sini menghasilkan detak pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan detak pencernaan tersebut. Nah, detak pencernaan ini berfungsi untuk memecah makanan. Kemudian makanan yang dari lambung tadi akan masuk ke usus halus. Nah, di sini makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah kemedut. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot-otot usus. Selanjutnya itu usus besar. Nah, di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Dan yang terakhir itu adalah anus. Nah, anus ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh kita. Anak-anak, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Yeni. Jadi sistem pencernaan adalah kelompok organ yang memecah makanan untuk menyerap nutrisi. Nah, organ penyusun sistem pencernaan ada lubang mulut, merupakan pintu utama saluran pencernaan manusia. Yang kedua, kerongkongan merupakan saluran berupa serat panjang tersusun atas otot-otot yang mendorong makanan hingga ke lambung. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Pada usus halus, khususnya bagian gula dan daging, makanan dicerna secara kimiawi. Di usus besar tidak terjadi proses pencernaan makanan. Pada usus besar hanya terjadi penyerapan air untuk pembusukan sisa makanan dibantu oleh bakteri. Sisa makanan disimpan sementara pada rektum dan dibuang ke anus. Oke, terima kasih Yeni. Tepuk tangan untuk Yeni. Oke, jadi anak-anak, jawaban dari Yeni sudah benar. Oke, sistem pencernaan itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah makanan dan mencerna makanan menjadi nutrisi dan energi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, sistem pencernaan ini terdiri dari berbagai organ-organ pencernaan. Yaitu yang pertama ada mulut, lalu apa? Kerongkongan. Kemudian ada lambung. Lalu usus besar, usus halus, dan anus. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu telah menyiapkan soal kuis untuk kalian kerjakan. Baik, Ibu. Jadi kalian akan mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Lalu temukan ke Ibu. Kasih, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, Ibu. Ingat ya, waktunya 5 menit. Iya, Ibu. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, silakan dikumpulkan. Baik, Dr. Kelas. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan siapa? Baik. Oke, silakan Dona. Dan kita semua berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dona. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Lalu sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Baik, Oke, Ibu. selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu.